mudah-mudahan adik-adik semua dalam keadaan sukacita, sehat selalu, dan tetap pantengin terus ibadah online-nya. Sebelum kita mulai ibadah kita bernyanyi dulu dengan judul lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami, mari Kau hadir di tengah-tengah kami. Terpuji Engkau Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi kembali dengan judul lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Timothy hari ini ya. Apa kabar adik-adik? Kakak yakin adik-adik semua dalam keadaan sehat diberkati Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita mulai renungan atau cerita kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik. Kami bersyukur Tuhan atas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ampunkan kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang terus membimbing kehidupan kami. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Adik-adik, mari kita sama-sama melihat video tayangan yang satu ini.
Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." kata mereka kepadanya. Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka. Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." kata Yesus kepadanya. "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, ada yang pernah melihat orang menjala ikan? Alat apa yang digunakan adik-adik? Ya, benar, jaring. Jaring ditebar untuk memerangkap ikan, sehingga ikannya tidak bisa bergerak kemana-mana lagi dan akan dibawa, ditangkap oleh nelayan untuk dijual atau dikonsumsi bersama keluarganya. Cerita kita hari ini adalah tentang murid-murid Tuhan Yesus yang pergi ke Danau Tiberias untuk menjala ikan. Pada hari itu, seperti biasanya para nelayan dan murid Tuhan Yesus pergi ke Danau Tiberias untuk menangkap ikan. Mereka pergi pada malam hari
Tetapi sampai menjelang siang hari mereka tidak mendapat satu ekor pun. Bisa dibayangkan adik-adik, begitu lelahnya berada di danau tapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Mereka sudah menebar jala ke sana kemari, tetapi mereka tidak mendapat seekor pun. Bisa dibayangkan capek dan lelah serta laparnya mereka. Tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di tepi danau dan mengatakan, "Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk?" Karena sudah lelah, lapar, dan capek, mereka menjawab, "Tidak ada." Kemudian orang itu berkata, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Pasti kamu akan dapat ikan di situ." Walaupun mereka sedikit kesal, tetapi mereka patuh dan menebarkan jalanya di sana. Dan tahukah adik-adik apa yang terjadi? Ya, mereka mendapatkan banyak sekali ikan. Dari cerita tadi, ada berapa ikan yang didapat? Ya benar, 153 ekor. Wow, jumlah yang sangat banyak ya. Baru sekali menebar jala, langsung dapat 153 ekor. Walaupun berat, mereka tetap menarik jalanya dan mengangkat ke dalam perahu. Mereka kemudian sangat bersukacita karena akhirnya usaha mereka semalaman tercapai. Dan tiba-tiba mereka tersadar, bukankah orang yang menebar jala ke kanan itu adalah Tuhan Yesus? Begitu senangnya, Simon Petrus langsung meloncat dari perahu dan berenang ke pantai. Untungnya perahunya tidak terlalu jauh dari pantai, sekitar 200 hasta. Menurut Alkitab, satu hasta itu sama dengan 45 cm. Jadi berapa panjangnya dari danau itu ke tepinya? Ya, sekitar 90 meter. Demikian juga murid-murid mendorong perahunya ke tepi danau. Dan apa yang mereka temui di tepi danau sungguh menyenangkan hati. Mereka di sana bertemu Tuhan Yesus yang sudah menyediakan makanan bagi mereka. Ada roti, ada ikan, lengkap dengan panggangannya. Tuhan Yesus tahu apa yang mereka butuhkan pada saat dia lapar. Demikian Tuhan selalu juga menjaga adik-adik dan apa yang adik-adik butuhkan. Walaupun Tuhan Yesus tidak selalu bersama dengan kita, tetapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan peduli, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Dan dia akan memberikan apa yang kita perlukan. Asalkan apa ya adik-adik? Asalkan kita patuh, setia dan menuruti perintah Tuhan. Jangan hari ini patuh, besok nggak patuh lagi. Hari ini baca firman, besok enggak. Nah, adik-adik harus setia. Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang patuh pada perintah Tuhan. Demikian adik-adik renungan kita atau khotbah kita pada hari Minggu ini. Semoga adik-adik dapat melakukannya di dalam kehidupan adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur atas berkat dan karunia-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu melalui kisah tentang murid-murid-Mu yang sedang menjala ikan di tepi danau Tiberias. Tuhan, kami ingin selalu seperti murid-Mu yang patuh dan setia melakukan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami kekuatan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi kembali adik-adik dengan judul lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka,